membuktikan bahwa air di sini adalah rasanya masam. Yuk ikuti bersama Sari Saputra tentunya hanya di Om Agel Channel. Pengetahuan Riri Izana baik mengerti sendiri ataupun mendengar, ada apa lagi nih dari sisi mistis sebuah telaga ataupun sendang Kaliasem ini? Silakan. Kalau dari saya pribadi yang pernah saya alami itu sebenarnya itu kan kayak jalan untuk menuju ke sana kan ada kayak tangga tuh, kayak tangga. Yang lewat kampung desa. Ya kalau yang masuk lewat kampung itu kan ada tangga. Nah pas sampai habis tangga kan ada kayak jembatan kecil. Di situ ada dua sosok yang nunggu. Kalau masuk situ tuh sebenarnya itu bukan sendang Mas Ragil. Terus apa? Jadi di situ kayak ada bangunan kuno, kayak kalau zaman dulu mah kayak istana gitu ya mungkin. Jadi kayak istana, kayak bangunan kuno dan di situ berpenghuni Mas Ragil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Om Agel Channel? Ketemu lagi bersama Sari Saputra di Om Agel Channel. Kali ini saya berada di kompleks Sendang Kaliasem. Ini di Dusun Kaliasem, masuk wilayah Gundang, Watu Malang, Wonosobo. Menurut informasi warga setempat bahwa sendang ini sudah lama ada. Dan sebelum menjadi seperti sekarang ini, memang dari dulu kala di Sendang Kaliasem ini sebagai sumber mata air ataupun untuk kehidupan sehari-hari seperti mandi, cuci, dan juga untuk minum. Akan tetapi seiring perjalanan waktu ataupun perkembangan zaman, tentunya sekarang ada air yang bisa dialirkan ke rumah-rumah. Namun ini di sumber mata air dari Sendang Kaliasem sendiri masih difungsikan oleh beberapa orang yang lain untuk mandi dan sekedar cuci pakaian. Nah, mitos dan faktanya meyakini bahwa sumber mata air di sini selain rasanya masam, bisa juga diyakini untuk penyembuhan beberapa penyakit. Seperti misalnya kita memiliki penyakit dalam, batuk, pilek, itu bisa langsung konsumsi dengan minum air dari pancuran. Dan apabila kita memiliki penyakit kulit seperti gatal misalnya, itu bisa dengan mandi. Dan untuk kepastian informasinya, sesaat lagi kita akan bertemu salah satu narasumber yang memahami ataupun mengetahui betul tentang sisi mitos dan fakta dari Sendang Kaliasem ini. Ikuti terus bersama Sari Saputra hanya di Om Agel Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sahabat Om Agel Channel, selain tadi kita mengunjungi sendang dari Kaliasem, kali ini saya berkesempatan mampir ke salah satu warga yang mengetahui persis tentang bagaimana mitos dan faktanya dari Sendang Kaliasem ini. Oke, kita akan ngobrol bersama Riri Izana. Apa kabar Riri? Alhamdulillah sehat Mas Ragil. Iya, ini mumpung ada kesempatan kali ini saya di Kaliasem sekaligus mampir ya. Ini sahabat Om Agel Channel, kali ini kita ada di rumah dari teman saya nih. Temen di entertain ya, akan tetapi yang kasih unjuk ataupun menunjukkan bahwa di Kaliasem sendiri ada sendang dengan berbagai macam mitos faktanya. Yang Riri Izana ketahui tentang Sendang Kaliasem apa nih sebetulnya? Kalau dari fakta dulu ya, fakta ya. Kalau dari faktanya itu memang airnya asam, itu pertama.
Cuma anehnya kalau dia dibawa keluar dari kali asam itu udah nggak asam. Oh. Percaya nggak? Percaya nggak? Karena saya belum tahu, jadi Belum pernah bawa ya? belum pernah bawa, jadi nggak percaya. Nah, Jadi seperti apa nih mitosnya? Kenapa bisa terjadi seperti ini, Riri? Itu juga kurang, kalau saya pribadi kurang tahu. Dari warga pun selama saya tanya-tanya, mereka juga nggak ada yang tahu kalau itu. Jadi kalau di Kali Asam sendiri, masih di Kali Asam itu air asam. Cuman kalau dibawa keluar dari Jadi Kali tawar. Asam jadi tawar. Memang masih ada tingkat keasamannya itu masih, cuman udah nggak sepekat kalau masih di Kali Asam. Walaupun sudah ditutup pakai botol, ditutup rapat atau gimana, tapi tetap nggak asam. Nah, ini ada fakta menarik dan unik ya menurut saya, baru dengar loh malah ini. Iya. Saya baru tahu kalau air dari pancuran di Sendang Kali Asam ini memang tadi saya mencoba sedikit rasanya asam. Akan tetapi katanya kalau dibawa keluar daerah Kali Asam jadi tawar. Jadi tawar, nggak Luar asam. biasa. Iya. Nah, ini ada fakta unik atau menarik lainnya apa ini tentang Sendang Kali Asam, Riri? Jadi kalau dari sana tuh dulu itu ada seseorang ya, ada seseorang mungkin bisa dibilang itu kayak juru kunci atau apalah, kurang tahu. Cuman di situ kenapa bisa dinamakan Kali Asam itu karena memang dulu yang pertama menemukan tuk ya, itu tuk Sumber mata airnya. Sumber mata airnya itu memang bernama Ki. Dari situ jadi diambil dari asamnya karena itu kali berwujud kali ya, jadi Kali Asam gitu. Sampai sekarang pun katanya masih ada beberapa kayak petilasan di sana. Cuman sampai sekarang belum diketahui tepatnya, letak tepatnya itu di mana. Iya. Cuman kalau perkiraan warga memang ada yang bilang yang itu depannya kan ada kolam tuh, ada yang di situ, ada juga yang sekarang jadi rumah warga, itu ada juga yang seperti itu. Karena memang beberapa petilasan yang ada di situ gitu. Terus dulunya juga itu sempat loh Mas Ragil dulu sampai sekitar tahun berapa ya, sekitar 2012-an lah, mungkin 2011 2012-an itu sempat memang viral juga di situ karena itu kayak ada apa ya, kayak ada kabar kalau memang di situ air mau jebol. Jadi itu ada tembusan, jadi di bawah Banyu Asem itunya, itu ada tembusan dari Kali Asam atas, dari jalan raya itu. Jadi dalamnya itu lubang. Kalau enggak, jadi bawah tanah itu kayak udah berlubang. Kalau buat apa ya, kalau buat parkir mobil itu mobil 5 bis pun bisa itu bawahnya. Jadi dulu sempat viral. Kalau masalah iya atau enggaknya sih kurang tahu ya, kurang tahu. Cuman memang dulunya kayak gitu. Terus sempat pas memang lagi rame-ramenya itu kejadian itu, memang di situ ada kayak longsoran. Di situ memang tanah dari itu kan ada tebing ya, ada kayak tebing. Nah, dari tanah itu kayak retak gitu loh, kayak retak. Terus juga dulu pernah dari Dinas Pariwisata Wonosobo itu pernah ke situ sendiri ngecek. Jadi memang kedalaman tanah itu memang dalamnya udah keropos. Gitu. Cuman sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Cuma sekarang kan itu juga kayak sumberan mata airnya nggak sekencang dulu. Kalau dulu itu lebih kencang, jadi airnya lebih ini. Kayak dulu pernah juga ada yang bilang katanya di situ kan ada boneka ya. Cuman memang yang bisa ngeliat itu kayak orang tertentu ya. Ada 2 boneka peninggalan sejarah dari Jepang. Dan yang satu itu udah diambil orang. Yang sekarang sampai sekarang masih ada satu. Cuman yang bisa ngeliat memang cuman orang-orang tertentu gitu aja. Itu kalau dari mitosnya gitu ya. Masalah kebenarannya sih kita nggak tahu ya, karena itu memang cuman orang-orang tertentu yang bisa lihat. Terus anehnya juga gini, kalau boneka itu yang satu diambil, itu katanya itu air bisa berubah jadi minyak tanah. Oh, jadi kekuatan masamnya air salah satunya di boneka emas yang tertinggal di situ ya? Betul. Jadi kalau boneka yang satu itu diambil, kenapa yang satu itu nggak boleh diambil sampai sekarang? Itu karena kalau memang itu diambil, berubah jadi minyak tanah. Nah, rasa ketakutan warga di situ, kalau di situ jadi sumber
minyak tanah otomatis diakui negara, kan? Yeah. Jadi sampai sekarang memang dari warga sendiri memang benar-benar menjaga banget. Makanya sekarang walaupun sudah banyak kayak mata air dari PDAM, bisa pakai sanyo apa segala macam, tapi kalau dari Banyuasin sendiri memang sampai sekarang masih dijaga banget kelestariannya. Oke, artinya ini air atau sumber dari tuk air asam ataupun di Kali Asem ini masih dimanfaatkan warga untuk kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Mandi, cuci di situ ya. Mandi, cuci segala macam, pokoknya Kadang ngambil untuk direbus buat minum itu pun masih. Masih. Cuman kalau hewan itu kalau di situ nggak kuat lama loh, Mas Ragil. Kenapa ya? Itu kurang tahu, entah itu dari tingkat keasaman atau apapun itu nggak tahu. Atau mungkin hewan, karena hewan kan biasanya peka ya, di lingkungan tertentu. Ya itu nggak bisa, karena pernah ada yang nyoba tuh pakai ayam, ayam dicelupin itu mati. Padahal dingin loh, airnya sejuk loh. Iya, mati, nggak kuat. Tapi anehnya alhamdulillah sih ya, alhamdulillah sampai sekarang kalau warga sendiri itu aman, alhamdulillah aman. Terus juga ada yang bilang juga itu bisa buat obat batuk. Sih sebenarnya kalau kayak gitu tergantung keyakinan kita ya, kita sugesti juga ya. Bukan mau gimana, cuman memang kita kalau dari sugesti kayak gitu, alhamdulillah banyak yang udah nyoba, udah yang membuktikan itu banyak. Jadi kalau batuk, gatel itu bisa buat minum atau mandi gitu ya. Kayak misalkan batuk, nolong airnya 3 kali lah apa, entah itu mitos atau gimana, cuman memang udah banyak pembuktiannya kayak gitu. Jadi kalau kayak gatel tuh, badan gatel-gatel, sering mandi di situ bisa pelan-pelan bisa berkurang. Kayak jerawat apa segala macam bisa dari situ. Ingin membuktikan bahwa air di sini adalah rasanya masam. Yuk ikuti bersama saya Regil Saputra, tentunya hanya di Om Egil Channel. Ternyata kalau sahabat Om Egil Channel, airnya terasa masam dan juga jernih juga air di sini. Jadi mungkin sifat dan fakta yang terjadi di sini adalah benar bahwasanya airnya sangat jernih dan juga bisa untuk penyembuhan sebuah penyakit. Kali ini saya penasaran sama warga sekitar, ingin wawancara sebentar ataupun pembuktian tentang adanya sendang Kali Asem ini. Kali ini kita mau tanya, nih, Dede, silakan. Sini ngobrol. Namanya siapa ini berdua? Putra dan Raska. Ini warga Kali Asem ya? Ini sering mandi ataupun menggunakan air di sendang Kali Asem? Ya. Untuk apa biasanya? Minum. Minum? Mandi? Benar nggak Dek Putra, Dek Raska, kalau mitosnya ataupun warga meyakini mempercaya kalau sendang dari sendang Kali Asem ini bermanfaat untuk kesehatan, untuk seperti menyembuhkan penyakit, betul? Betul. Apa itu yang kamu tahu? Untuk penyakit misalnya flu, batuk bisa minum ya? Bisa. Kemudian untuk penyakit luar seperti gatal bisa dengan mandi. Dengan mandi. Nah ini kesaksian warga ataupun menurut informasi yang meyakini bahwa sendang dari Kali Asem ini bermanfaat, tidak hanya menyegarkan secara airnya ataupun bisa menyehatkan, betul ya? Berarti sering mandi di sini ya? Sering. Oke, sering ya? Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Silakan bermain kembali. Oke, luar biasa. Dengan demikian tentunya terkuak fakta bahwa air ini memang selain sejuk, memang diyakini masyarakat bisa menyembuhkan penyakit seperti batuk dan juga penyakit kulit. Ini tentunya menarik sekali sahabat Om Egil Channel. Kebetulan saya bersama Riri Izana ini yang mengetahui persis ataupun mengetahui betul tentang sisi mitos fakta dari sumber Kali Asem di sendang Kali Asem. Nah ini tadi sekelumit sudah kita dapat informasinya ya. Akan tetapi boleh nggak mengulik, maaf nih mungkin agak ke hal sisi mistisnya. Wow.
Wow, ini mestinya menarik sekali. Iya. Sepengetahuan Riri Izana, baik mengerti sendiri ataupun mendengar, ada apa lagi nih dari sisi mistis sebuah telaga ataupun sendang Kaliasem ini? Silakan. Kalau dari saya pribadi, yang pernah saya alami itu sebenarnya itu kan kayak jalan untuk menuju ke sana kan ada kayak tangga tuh, kayak tangga. Yang lewat kampung desa. Ya, kalau yang masuk lewat kampung itu kan ada tangga. Nah, pas sampai habis tangga kan ada kayak jembatan kecil. Di situ ada dua sosok yang nunggu. Itu di situ ada sosok harimau. Harimau. Yang satu di situ, yang satu dia kayak keliling. Jadi kayak keliling di. Mungkin semacam mengawasi sisi sendangnya yang satu ya. Terus aku juga pernah kayak sharing sama orang yang lebih tahu hal-hal kayak gitu. Jadi memang ada juga yang pernah ngalamin kalau masuk situ tuh sebenarnya itu bukan sendang Mas Ragi. Terus apa? Jadi di situ kayak ada bangunan kuno, kayak kalau zaman dulu mah kayak istana gitu ya. Jadi kayak istana, kayak bangunan kuno, dan di situ berpenghuni Mas Ragil. Wow. Ya. Padahal saya tadi ke sana hanya warga masyarakat yang mandi, cuci. Ini karena saya tidak bisa melihat. Iya, betul. Karena saya kan juga, maksudnya saya pengen ingin tahu kan juga ada, karena kenapa? Apa itu cuman dari aku yang halu apa gimana takutnya kayak gitu. Terus aku sharing sama sesepuh, sama ini yang lebih tahu lah gitu ya. Itu mereka memang kayak gitu, jadi membenarkan. Jadi kalau di situ tuh sebenarnya kayak ada pintu gerbang. Pas habis tangga itu. Betul. Kayak pintu gerbang, terus di dalamnya itu bangunan kuno itu, istana, dan yang satu nunggu, yang satu keliling. Terus di atas pun Mas Ragil tahu gang yang mau menuju ke bawah itu kan, yang mau ke kalinya kan? Iya, betul. Nah, di situ juga ada yang nunggu satu. Sosoknya sama. Di situ. Dia nggak pernah ganggu, cuman ngejaga mungkin ya, ngejaga jalan situ. Itu putih juga sama. Jadi cuman kayak rebahan gitu tuh, nggak posisi kalau lagi rebahan. Jadi cuman kayak gitu doang. Oh gitu ya. Nggak pernah ganggu, nggak pernah apa. Jadi tapi kalau di sana tuh sebenarnya kayak nggak boleh buat ini hal-hal yang negatif lah ya. Pernah tahun 2020-an itu di situ kan sempat ada acara tuh. Jadi kalau Wonosobo, hari ulang tahun Wonosobo kan sana kan memang menjadi salah satu tempat pengambilan air suci kan ya. Jadi di situ memang selama pengambilan air suci baru kali ini baru pas tahun itu kayak dibikinin acara memang benar-benar sakral, disakralkan gitu. Itu benar-benar karena di situ katanya ada yang berbuat enggak, ada yang minum lah atau apalah di situ. Itu memang pas acara di belakang pohonnya, yang ring besar itu. Iya. Pas sumber itunya, jadi di belakang itu kayak ada yang mantau. Jadi kayak ada mantau kayak yang nggak boleh, Pas acara itu pun anehnya Mas Ragil, sih kalau memang kita pakai logika mungkin masih masuk logika, cuman kalau dipikir-pikir juga kayak kurang masuk logika juga gitu loh. Apa ini kejadiannya? Ada kejadian aneh juga pas di alun-alunnya. Jadi biasanya kalau habis pengambilan itu kan di Wonosobo itu kan kayak ada jurinya nih, kayak ada di jurinya. Jadi di situ kayak airnya dibawa, terus kayak ada yang nyoba apa benar ini dari sini gitu kan. Di situ kenapa dibawa keliling itu genset di situ mati pas depan situ. Padahal selama keliling alun-alun Wonosobo itu aman. Pas di depan itu bisa sama sekali nggak bisa nyala. Jadi genset itu nggak bisa nyala. Kan di mobil di mobil kayak dibuat kayak apa sih, konvoy gitu ya, kayak konvoy gitu. Pas di depan itunya nggak mau nyala. Dan si airnya pun hilang, tingkat keasamannya itu hilang. Oh, nah ini mungkin bisa membuktikan bahwa tadi di awal disampaikan kalau air dari sendang Kaliasem sendiri ketika dibawa keluar Kaliasem jadi tawar ya. Tingkat keasamannya hilang. Betul. Jadi kayak kalau orang yang tahu mah gini bilangnya, kalau memang banyak asam itu nggak mau dipamerkan. Jadi dia kayak seakan-akan
air itu bernyawa gitu loh Mas Ragil. Jadi kayak ada nyawanya. Jadi dia tuh nggak suka kalau dia dipamer-pamerin ke sana sini itu nggak suka gitu. Jadi makanya dari sampai sekarang pun itu pernah. Baru kemarin inilah sekitar tahun 2021 lah baru kemarin ini. Kan sempat di situ kan mau dijadiin tempat wisata. Tapi sayangnya di situ pun ketika sudah banyak pariwisata, sudah banyak wisatawan yang masuk, sudah benar-benar viral, sudah benar-benar rame pengunjung, itu kayak gimana ya? Kayak mendadak senyap gitu loh. Jadi kayak memang benar-benar nggak boleh ada keramaian, nggak boleh buat ini. Jadi memang kayak seakan-akan dengan adanya sendang itu memang cuman buat keperluan warga, cuman buat ini gitu, gitu doang. Nggak boleh buat dipublish lah ibaratnya ya, dipublish hanya untuk istilahnya konsumsi masyarakat umum, kemudian di situ mengadakan keramaian itu nggak boleh ya. Kayak nggak boleh. Jadi benar-benar kayak yang dimanfaatkan benar-benar untuk yang membutuhkan. Jadi kayak gitu doang. Kalau buat ini kayaknya benar-benar nggak bisa. Karena sudah beberapa kali dicoba ternyata selalu kayak tidak diizinkan kayak tidak diizinkan. Jadi di situ sempat udah pembangunan padahal udah 60% Mas Ragil. Udah 60% di situ sempat ada dibikin gazebo, apalah bunga apa dihias apa, tapi langsung gitu aja. Ini berarti fakta ya, mitos tapi ada faktanya begitu ya. Juga. Nah ini sahabat Om Agil Channel, sangat lengkap informasi yang kami dapatkan dari Riri Izana ini tentang istilahnya sumber mata air ataupun sendang Kaliasem yang ada di Gondang Watumalang gitu ya. Ini sepertinya sudah cukup ya, sudah dikulik, atau ada yang disampaikan lagi nih tentang sebagai closing acara tentang sendang Kaliasem seperti apa? Pesan-pesan untuk semuanya aja. Kalau dari saya sendiri mungkin kalau yang belum pernah nyoba kesini mungkin bisa nyoba sendiri biar tahu kan ya Mas Ragil kalau memang Banyu Asem itu memang ada, dan di situ nanti kalian juga pasti ketika kalian mengunjungi Banyu Asem sendiri pasti kalian bisa menilai di situ tempatnya seperti apa, di situ kayak ada auranya seperti apa. Itu kalian perlu buktiin loh ya. Kalian perlu buktiin, yang belum coba silahkan coba. Nanti kalian pasti bisa merasakan sendiri atau merasakan sendiri. Nah ini sangat lengkap informasinya dari Riri Izana, salah seorang warga Kaliasem sendiri yang notabene juga dekat dengan sendang Kaliasem, juga mengerti ya sedikit sejarah ataupun mitos dan faktanya dari sendang Kaliasem. Baik Riri, terima kasih. Sepertinya sudah lengkap informasinya. Untuk sahabat Om Agil Channel, kalau mau bukti silahkan berkunjung ke sendang Kaliasem yang ada di Gondang Watumalang ya, dari Kaliasem Gondang Watumalang. Dengan demikian saya sudah untuk informasi kali ini bersama saya Regil Saputra, ada Riri Izana juga. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.